Ya, mari kita mulai dari slide pertama. Ini adalah dua emiten yang akan segera melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita mulai dari yang pertama yaitu MKTR. Ini adalah PT Mentobi Karyatama Raya Tbk. Lalu Citra Borneo Utama yaitu PT Citra Borneo Utama Tbk atau dengan kode CBUT, sementara untuk Mentobi dengan kode MKTR. Kedua ini sama-sama bergerak dalam hilirisasi ataupun pengolahan dari kelapa sawit ataupun yang berfokus kepada CPO. Kita masuk ke segmen selanjutnya, di slide selanjutnya. Iya, di slide selanjutnya kita akan membahas berapa banyak sih lembar saham yang akan bisa dimiliki oleh masyarakat. Kita mulai dari MKTR. MKTR adalah sebanyak 2,5 miliar lembar saham atau setara dengan 20,83% dari modal yang ditempatkan dan disetor MKTR setelah IPO. Sementara kalau untuk CBUT ini hanya sebanyak 625 juta lembar saham atau setara 20% dari yang akan disetorkan setelah IPO. Kurang lebih jumlahnya tidak terlalu berbeda jauh, sama-sama di kisaran 20 sampai dengan 21%. Lalu berbeda dengan CBUT, MKTR juga ketika IPO nanti akan mengeluarkan waran sesi 1 sejumlah 2,5 miliar rupiah. Lembar saham maksud saya. Dan kalau dari harga sahamnya sendiri untuk MKTR berada di kisaran 100 sampai dengan 150 rupiah per saham. Berbeda dengan CBUT yang cenderung tampak tinggi di angka 690 sampai dengan 1289 saham ketika nanti sudah bisa dibeli oleh masyarakat. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kalau misalkan tadi dari saham yang dikeluarkan tadi, kira-kira harga penawaran umum itu dapat menghasilkan kurang lebih 375 miliar untuk MKTR. Sementara untuk CBUT ini bisa mendapatkan kurang lebih 800 miliar. Nah, kita lihat di sini ketika nanti emiten-emiten ini IPO, dananya akan digunakan untuk apa? Kalau MKTR ini sebagian besar dana dari sahamnya ini akan digunakan untuk penyertaan saham kepada anak perusahaannya. Kurang lebih ada 4 sampai dengan 5 perusahaan, maka dana tersebut akan dialirkan ke anak-anak perusahaan tersebut. Sementara sisanya di 5% ini akan digunakan untuk modal kerja, operasional dan pembelian tandan buah segar. Nah, kalau misalkan MKTR warannya ini nantinya hasil dananya tersebut akan digunakan untuk seluruhnya untuk modal kerja dan operasional. Berbeda dengan CBUT. Nah, kalau CBUT ini adalah untuk refinery extension sebesar 54%. Jadi bisa dikatakan ini bisa digunakan untuk membesarkan lagi pabrik yang saat ini ada, memperluas atau mungkin membuka pabrik-pabrik lainnya begitu. Sisa dananya kurang lebih di 46%, ini adalah untuk peningkatan modal kerja. Nah, ini kurang lebihnya dana akan digunakan oleh kedua emiten ini untuk apa? Kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya kita akan mengetahui dividennya. Nah, kalau dividennya ini kedua baik MKTR ataupun CBUT ini dividennya akan sama, yaitu kurang lebih 20% dari laba berdasarkan tahun buku 2023. Jadi ketika nanti IPO di akhir tahun ini kita baru bisa mendapatkan dividennya tepatnya di akhir tahun depan, yaitu di akhir tahun 2023. Kita masuk ke slide selanjutnya. Kita lihat bagaimana sih prospek dari sektor sawit ini. Sebenarnya sangat prospektif, apalagi kita mengetahui bahwa larangan ekspor CPO itu sudah ditiadakan oleh Presiden Joko Widodo sejak beberapa bulan lalu. Lalu juga ada penghapusan BPD PKS. Lalu kita juga tahu bahwa harga CPO ataupun CPO ini adalah berpengaruh, sedikit banyak berpengaruh dari tingginya harga minyak dunia. Jadi ketika harga minyak dunia tinggi, maka turunannya CPO ini juga akan mengalami peningkatan. Disitulah kita bisa mendapatkan peningkatan harga ataupun yang terjadi sebelumnya. Komoditi boom, salah satu penyebabnya adalah CPO yang juga harganya tinggi dan dibutuhkan oleh sejumlah negara. Kita tahu China, India itu merupakan negara-negara yang menerima CPO dari Indonesia. Dan kita juga pahami bahwa minyak sawit ini merupakan keperluan pokok. Jadi beberapa analis memperkirakan walaupun ada penurunan harga dari CPO ini, namun permintaan akan minyak sawit tidak begitu berpengaruh karena memang minyak sawit ini merupakan kebutuhan pokok. Sekarang kita lihat bagaimana dari segi laporan keuangan.
Ya, kita lihat bagaimana dari segi laporan keuangan. Nah, ini dia. Di sini kami hadirkan data-data yang juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sawit. Ada AALI, ada LSIP, ada SMAR, lalu juga ada SSMS. Lalu ini ada MKTR dan juga CBUT. Kita lihat dari PER-nya, menilai valuasi dari PER-nya. Kalau misalkan rata-rata industri, PER ini ada di 6,8. Sementara kita lihat kalau MKTR ini berada di angka 24,39 kali. Lebih besar dibandingkan rata-rata industri. Artinya harga yang ditawarkan ataupun harga saham yang ditawarkan ini masih cenderung lebih tinggi. Sementara kalau CBUT ini karena rata-rata PER-nya ini di angka 6,8, maka CBUT yang masih 2,8 sebenarnya masih jauh lebih affordable, tapi ini hanya menilai valuasi dari segi PER. Berbeda kalau kita melihat dari segi book value-nya. Kalau MKTR ini termasuk mahal. Kenapa kita bisa bilang mahal? Karena rata-rata industri hanya di 1,1, sedangkan ini 2,02. Artinya apa? 2 kali lebih besar daripada rata-rata industri book value-nya. Sementara CBUT juga sama tingginya, bahkan 9 kali dari rata-rata book value industri. Itu kita lihat kalau dari menilai valuasi. Bagaimana tentang profitabilitas atau kemungkinan keuntungannya. Nah, kalau MKTR kita lihat di sini di angka 2,8. Sementara rata-rata ROA dari industri berada di angka 9,3. Nah, kita MKTR ada di angka 2,8. Ini artinya kan di bawah dari rata-rata industri. Kemungkinan kita mengasumsikan ini ada kendala ataupun ada masalah dalam mengelola bisnis. Kurang lebihnya mungkin MKTR ini agak kesulitan maksud kami untuk mengendalikan beban ataupun mengatur bebannya. Sementara bagaimana dengan CBUT? Rata-rata di 9,3, CBUT di 14,12. Nah, ini tingkat mengelola bisnisnya mungkin dapat dikatakan jauh lebih baik sedikit dibandingkan dengan MKTR. Karena bisa kita lihat juga mungkin operasional bisnisnya, pendapatannya juga tinggi, operasional bisnisnya juga dapat ditekan dengan baik dan dikelola dengan baik. Maka angka ini tidak jauh dari rata-rata industri di angka 9,3. Kalau kita lihat dari ROE, nah ROE dari rata-rata industri ini berada di angka 18,56. Kita lihat bagaimana MKTR. MKTR di 3,22%. Artinya di 3,22% dengan 18,56%, ini artinya masih jauh di bawah rata-rata industri. Bagaimana dengan 21,84%? Ini berada jauh di atas rata-rata industri untuk ROE ini. Nah, kalau likuiditasnya bagaimana nih kita melihat dari DER-nya? Nah, ini adalah di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah masalah dari kedua perusahaan ini ya. Kalau bisa dilihat ini kan angkanya sama-sama besar. Yang satu MKTR 249,73%, sementara kalau CBUT di 2000% lebih. Kenapa kita bisa katakan seperti itu? Rata-rata dari DER ini industri ada di angka 88,16%. Sementara MKTR berada di angka 249,73%. Kita berdasarkan hasil riset kami, hutang yang dimiliki oleh MKTR itu berada di angka 463 miliar, sementara ekuitasnya hanya 185 miliar. Bedanya tidak terlalu jauh, tapi tetap lebih tinggi hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sementara kenapa CBUT bisa mendapatkan harga ataupun angka sedemikian tinggi? Karena hutang yang dimiliki oleh CBUT hampir menyentuh 2 triliun rupiah dengan ekuitas ataupun modal usahanya di 88 miliar. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan saya sempat hitung-hitung tadi ya, untuk CBUT ini kurang lebih jika CBUT menggunakan labanya saja di tahun 2021 hanya untuk membayar hutang, kurang lebih CBUT ini bisa membutuhkan 6 sampai dengan 7 tahun hanya untuk melunasi hutangnya, free debt, baru habis itu cash flow-nya bisa berkembali sehat. Dan di sini kami kembalikan lagi kepada pemirsa bagaimana melihat kedua emiten ini, di mana sama-sama memiliki keuntungannya tapi memiliki kekurangannya juga karena nominal hutangnya dari masing-masing perusahaan masih termasuk yang cukup tinggi.